Ya, sebelum saya ke Ustadz Zaki Mirza, terlebih dahulu saya mau tanya kepada Mas Teddy, karena dari tadi saya belum bisa bertanya dengan Mas Teddy. Mas Teddy, kalau di sini kan tadi memang berbagai macam pandangan ya, tapi kalau mungkin saya fokus kepada Mas Hidayat tadi sempat mengatakan pemerintah seakan-akan inkonsisten nih, di satu sisi melonggarkan, tapi untuk ibadah keagamaan bulan puasa, berbuka puasa, malah diperketat. Mas Teddy bagaimana? Ya, terima kasih ya. Jadi baru awal Ramadan ini ya sebaiknya tidak kita buka dengan hal-hal yang sebenarnya kita pahami bersama-sama konteksnya ya. Saya sebenarnya mau lebih fokus mengkritisi ketika ada yang memframing bahwa ini nanti bisa diarahkan menjadi sentimen agama. Jadi saya akan lebih fokus ke situ, bukan ke hal yang lain. Jadi sewaktu pemerintah ya melarang warga negara melakukan ibadah sholat Jumat berjamaah saat pandemi ya, itu masih bisa kalau mau dipaksakan untuk diplesetkan atau di-framing bahwa pemerintah anti-Islam, gitu misalnya ya. Karena itu bagian dari ibadah dan kewajiban umat Islam. Tapi akhirnya semua bisa menerima dan patuh untuk tidak melakukan ibadah sholat berjamaah itu, ya. Tapi kalau mau diplesetkan atau di-framing bahwa pemerintah anti-Islam misalnya, itu sangat jauh sekali menurut saya. Aneh jika ada yang mengatakan ini bisa diarahkan menjadi anti-Islam. Karena yang diarahkan Jokowi bukan bagian dari ibadah dan kewajiban. Ya. Jadi jangan sampai di mana yang benar-benar ya bagian dari ibadah dan kewajiban kita terima. Lalu yang bukan bagian dari ibadah dan kewajiban kita ributkan. Nah, ini saya mengkritisi lewat lebih ke ini, Mbak. Ya. Baik. Menarik. Arahan Pak Jokowi itu kan kepada para pejabat dan pegawai pemerintah untuk tidak mengadakan acara berbuka puasa bersama. Ya tentunya di lingkungan instansi pemerintah atau yang diadakan oleh instansi pemerintah. Ya. Bukan ya melarang pejabat dan pegawai pemerintah berbuka puasa atau malah melarang berpuasa. Oke. Jadi, saya dapat poinnya Mas Teddy. Iya, mungkin saya tanya langsung. Sebelum itu Jokowi itu tidak bisa mengarahkan kepada pihak di luar dari lingkupnya. Misalnya mengarahkan ke DPR untuk tidak mengadakan acara berbuka puasa atau mengarahkan pejabat dan pegawai Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengadakan acara berbuka puasa bersama. Baik. Jadi lebih ke situ saya konteksnya. Mas Hidayat boleh langsung ditanggapi. Betul, yang dibatasi ini bukan ibadahnya, tapi kegiatan setelah ibadah. Ini bagaimana? Iya, saya kira kan persoalannya karena ditujukan kepada ASN. Ya kan? Dan alasannya adalah alasan kehati-hatian. Jadi bukan kemudian pelarangan ini yang betul disampaikan hanya untuk berlaku kepada di surat itu saja. Dan persoalannya sebagai publik kita bertanya, loh kenapa kehati-hatian penyebaran COVID ini sangat ketat diberlakukan untuk ASN, sementara kita publik ini dibiarkan begitu saja. Nah, jadi kan alasan kehati-hatian ini yang menurut saya jadi narasinya jadi tidak jelas dan aneh. Kalau seandainya memang pemerintah punya data, misalkan ada peningkatan COVID di mana harus ada kehati-hatian, kan itu seharusnya dibuka secara transparan. Jangan hanya dibiarkan kepada ASN-nya saja begitu kan. Jadi ini yang kemudian menyebabkan kita berpikirnya, loh kok jadi double standar? Ada konser, ada acara nikahan diperbolehkan, bahkan acara nikahnya pun dihadiri oleh ASN kan. Tapi begitu dia masuk ke ranah keagamaan, ini kemudian ada muncul seperti dilarang begitu, sehingga akhirnya kesan bahwa pemerintah tadi kesannya punya sentimen negatif terhadap agama itu terjadi. Sebenarnya kalau pemerintah ingin memperbaiki, surat seperti ini nggak perlu ada, Mbak Caca. Oke, Dok, ini kan kita ada gambar konser Dr. Yusuf. Kalau Dok, ini kan ribuan ya, puluhan ribu malah ini orang nonton konser. Kondisi ini tidak berbahaya
lebih berbahaya mana daripada mungkin 50 orang buka bersama? Mereka adalah ASN atau juga pejabat. Nah gini, kalau saya melihat dari segi ilmiahnya nih, ya, kalau misalkan dia nyanyi diem, aman. Tapi kalau kita makan tuh kan terbuka tuh, ya, semuanya pada makan terbuka. Tapi balik lagi, kalau saya sih tetap menganggap bahwa jika berbuka puasa di ruangan terbuka dan ventilasinya bagus, silakan aja, itu jauh lebih aman. Walaupun ya, itu ASN siapapun ya. Saya setuju. Tapi kalau misalkan ruang tertutup dan memang berlangsung lama, itu sangat berisiko. Karena dalam teorinya kan selalu harus ada ventilasi, durasi, dan jarak. Itu yang paling penting. Mas Teddy, berarti perdebatannya sekarang jadi beralih dari Mas Hidayat bukan masalah bahwa iya betul ini bukan dilarang soal dilarang berpuasa, memang tidak. Cuman surat ini jadi tidak jelas gitu. Sebenarnya goalsnya apa gitu loh. Ibaratnya kenapa hanya SN kalau masyarakat boleh buka puasa bersama? Bagaimana Mas Teddy? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, saya lebih fokus makanya saya mau hadir di sini karena saya sudah membaca ada beberapa yang dalam tanda kutip menakut-nakuti seolah-olah nanti ini diarahkan menjadi keagamaan lah gitu ya. Ya sama lah seperti begini nih Mbak. Saya bilang beberapa waktu lalu di TV One juga saya mempertanyakan ada dari pernyataan menteri yang mengatakan tidak boleh atau memamerkan sesuatu ya ASN. Walaupun itu uang dari ASN, gitu kan. Ya, memang menjadi perdebatan ketika seorang ASN itu benar-benar mendapatkan harta dan uang itu memang dari hal yang halal gitu dan tidak melakukan macam-macam. Tapi karena dia ASN, makanya saya menerima saja. Karena yang bicara itu adalah seorang menteri yang dia membicarakan di lingkupnya dia gitu. Itu yang saya katakan tadi bahwa ini kenapa dipertanyakan kenapa harus ASN? Ya karena ada di lingkupnya dia. Kalau bukan di lingkupnya dia nggak bisa gitu. Gitu Mbak. Jadi sama seperti ya ini cerita sedikit ya. Misalnya saya di rumah gitu ya. Dan di rumah saya mengarahkan anak-anak saya itu untuk tidak berburu makanan ketika bulan Ramadan. Ya. Itu kan ada alasannya kenapa saya melakukan itu supaya pembelajaran bahwa kita kalau ketika Ramadan itu kan harus menahan hawa nafsu. Ketika kita berburu makanan sama aja kita tidak menahan hawa nafsu. Nah, tapi ketika saya mengarahkan kepada tetangga saya untuk hal itu, ya tentu tidak bisa gitu. Itu poinnya Mbak. Oke, sekarang saya akan putar kembali pemirsa supaya jelas inilah dia sekiranya surat edaran yang bocor. Saya tidak tahu apakah ini memang sengaja dibocorkan atau memang bocor terkait arahan Presiden soal penyelenggaraan buka puasa bersama. Ini penanganan COVID-19 jadi alasannya ketika kita ini transisi dari pandemi menuju endemi sehingga diperlukan kehati-hatian. Jadi memang digarisbawahi kehati-hatian ya. Ini dia surat dari Seskap yang sudah bocor di mana pelaksanaan buka puasa bersama ini agar ditiadakan di tahun ini pemirsa. Jadi memang surat ditujukan untuk pejabat dan juga ASN. Seperti kita ketahui juga memang Menteri Dalam Negeri akan menindaklanjuti arahan tersebut untuk para gubernur, bupati dan juga wali kota. Sesaat lagi, mohon maaf ya Ustadz Zaki Mirza, saya tidak sempat bertanya, nanti sesaat lagi saya mau tanya kepada Ustadz. Ustadz, sebenarnya tradisi buka puasa bersama di Indonesia ini awal mulanya seperti apa sih? Seingat saya bahwa awalnya kita buka puasa bersama itu dengan keluarga besar. Sekarang itu juga semacam tradisi untuk kantor, reuni, bahkan satu RT RW bukan bikin buka puasa bersama. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.